Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we'll start study today, I wanted to know your name. So you should to introduce yourself one by one. Yes. Okay. Yes. First, you. Hello friend. Hello. Introduce myself. My name is Surinto. I graduated senior of School 1 North Siberu. Good. Hello, friend. Hello. Introduce myself. My name is Alan. I am graduated senior of School 1 North Siberu. Good. And Hello my friends. hello. Introduce myself. My name is Agung Panjaya. I am grade senior of school 1 North Siberu. Good. Hello, friends. Hello friends. Hello. Introduce myself. Banyak My name is Elsa. I am grade 10 senior of school 1 North Baru. Good. Hello friends. Hello. Introduce myself. My name is Alicia. I am grade 10 senior of school 1 North Baru. Okay. Okay, you have to introduce yourself. Maka dari itu kita akan langsung masuk ke materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini, Alan tolong, Rinto tolong dibacakan. Yang di atas. Membedakan fungsi sosial. Membedakan fungsi sosial. Sosial, Lanjut. struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk formulir isian yang digunakan di perusahaan, bank atau instansi lainnya dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan jati diri dan informasi yang relevan sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, karena Sinento sudah membaca membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. Beberapa teks khusus dalam bentuk formulir isian yang digunakan di perusahaan, bank, instansi lainnya dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan informasi yang relevan sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke. Di sini Bapak sudah menggarisbawahi ada beberapa Ada beberapa fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dan bentuk formulir isian tersebut. Oke, yang keempat ada formulir isian. Bapak sudah membuat contoh dari formulir isian tersebut. Nah, ini contoh salah satu yang Bapak ambil di bank terdekat di sini. Namun bank di sini kan cuma ada Bank Nagari. Nah, Bapak ambil aja Bank BRI. Contoh Bapak ambil di di internet, di bank dekat sini. Namun Bapak analisa aja, bagusnya Bapak ambil di Bank BRI Indonesia aja. Oke? Oke. Bapak akan menjelaskan dulu apa itu fungsi sosial. Oke. Fungsi sosial. Menurut Ananda, apa itu fungsi sosial? Menurut kalian dulu, apa itu fungsi sosial? Di lingkungan kita ini, kita kan di Mentawai, ya tentunya di Pokai sekarang ini. Menurut kalian dulu, apa itu fungsi sosial? Alan? Rito? Media sosial. Oke, Ananda, apa itu menurut kalian? Apa itu fungsi sosial dan apa itu sosial? Menurut kalian dulu, sosial itu dalam lingkungan kalian apa ya sosial itu? Coba kalian analisa dulu, sosial itu apa? Sebuah perkumpulan. Siapa namanya? Agung. Agung. Fungsi sosial itu menurut si Agung sebuah perkumpulan. Oke, masuk. Menurut Alan apa? Rinto? Ya, Alicia itu
Fungsi sosial apa ya? Andai kan nggak ada fungsi sosial, andai kan nggak ada fungsi sosial di masyarakat, atau gimana ya fungsi sosial itu? Maksudnya fungsi sosial kayak mana sih? Ah, coba pikir kayak gitu. Apa sih fungsi sosial tersebut? Oh. Musyawarah, oke, musyawarah. Alan, kan berpikir, apalagi saya berpikir. Musyawarah dari Alan, musyawarah, ada musyawarah. Ada lagi? Oke, apa Elisa? Satu berkaitan. Berkaitan. Oke, Elsa. Hubungan. Siapa yang bisa mengkonklud atau menyimpulkan dari 4I yang ini tadi? Saya Pak. Oke, Elsa. Saya Pak. Oke, Elsa lanjut. Satu perkumpulan atau interaksi yang berkaitan dengan lingkungan dan masyarakat. Suatu suatu perkumpulan atau Interaksi yang berkaitan. atau interaksi yang berkaitan Dengan lingkungan dan masyarakat. lingkungan dan masyarakat. Oke, di sini ada jawaban dari Elsa ya. Dari Elsa, suatu perkumpulan atau interaksi yang berkaitan dengan lingkungan dan masyarakat. Ada yang kurang setuju nggak dengan jawaban Elsa ini? Sudah pas, Pak. Ini sangat luar biasa untuk jawaban Elsa. Fungsi sosial itu suatu perkumpulan atau interaksi yang berkaitan dengan lingkungan dan masyarakat. Oke, hapus untuk Elsa. Hapus untuk Elsa dulu. Min. Oke, nah karena Elsa sudah menjawab fungsi sosial tersebut. Nah, apakah kalian tidak ada timbul suatu pertanyaan dari kalian fungsi sosial ini? Jawabannya. Bapak, Oke, apa itu Elsa? apa hubungannya fungsi sosial dengan perbankan? Oke, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Itu memang pertanyaan yang Bapak tunggu. Apa hubungannya fungsi sosial dengan perbankan? Kenapa harus kita bahas sosial dengan perbankan? Oke, di sini ada kita garis bawahi tentang interaksi masyarakat, perkumpulan. Dari situ bisa kita simpulkan bahwasanya hubungan antara fungsi sosial dengan bank tersebut, contohnya kayak gini deh. Ketika masyarakat atau nasabah itu orang-orang yang mau ke bank gitu ya, atau membuat bank ATM atau mau transfer uang, itu kan nasabah tuh. Jadi ketika nasabah itu mau masuk ke dalam ruang untuk membuat ATM tersebut, di situ ada satpam. Satpam itu salah satu orang yang akan mengayomi seorang nasabah tersebut. Nah, dari situ satpam tersebut akan menunjukkan bahkan melarang, memberitahu dan sebagainya macamnya yang perlu dia katakan di dalam permohonan tersebut. Di situ bisa kita lihat bahwasanya ada fungsi sosial tersebut, adanya interaksi antara Pak Satpam dengan seorang nasabah tersebut. Ngerti nggak? Oke, Pak. Oke. Situ hubungannya. Oke, Rinto. Understand? Yes. Fungsi sosial kita bahas tentang struktur teks. Nah, sebelum Bapak menjelaskan apa itu struktur teks, siapa yang tahu apa itu struktur teks? Ya, Pak. Oke, apa itu, Agung? Susunan, Pak. Susunan. Ada lagi? Saya Pak. Apa itu? Tatanan. Tatanan. Oke. Oke, di sini ada beberapa pendapat kalian. Di situ ada pertama susunan dari Agung dan tatanan dari Elsa, betul? Yes. Oke. Dari dua pendapat kalian, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Pak, suatu susunan
yang tertata rapi dan benar. Oke, siapa yang tahu arti unsur kebahasaan? Tiga. Oke, siapa yang bisa menjawab apa itu unsur kebahasaan? Sudah tiga. Saya Pak. Oke, lanjut Elsa. Suatu bahasa dalam bentuk bahasa baku. Oke, bagus lagi untuk Elsa. Kasih aplaus untuk Elsa dulu. Bagus. Bagus sekali. Oke, dalam unsur kebahasaan ini siapa yang bisa memberikan contoh bahasa baku yang sering digunakan di bank tersebut? Cukup. Saya Pak. Oke, Elisa. Dalam formulir Sudah. ada deposit, ada Deposit. name. Oke, ada name. Cukup, Pak. Cukup. Ada lagi? Saya. Oke, Rito. Dalam formulir yang saya tahu ada teller, Oke, teller. total, Dan markas. dan Alamat. 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 Oke, nggak apa-apa, address ya. Namun yang harus Rinto tahu, kalau teller itu kita bukan tempatnya di formulir isian, tapi di tempat-tempat kita membuat tempat-tempat orang-orang membuat kartu ATM atau mau transfer, itulah di situ tellernya. Oke. Iya, Wah, Pak. oke. Siapa lagi? Bisa. Ada Elsa? Ada. Saya Pak. Oke, Elsa, apa itu Elsa? Pas kemarin saya ke bank Pak, saya melihat ada nama pengirim dan ada nama penerima. Ada nama pengirim dan ada nama penerima. Oke, memang karena kalian sudah mengerti bahasa-bahasa baku yang sering digunakan di perbankan Ya, saya. dan unsur kebahasaan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang formulir bentuk formulir isian. Nah, yang keempat itu bentuk formulir isian. Nah, di sini Ananda akan Bapak jelaskan satu persatu formulir isian tersebut. Nah, setelah ini kalian isi satu-satu ya. Pastinya 2 orang aja cukup. Oke? Tuh, kita kasih nomor di sini access number. Di sini kita buat nomor ATM-nya. Nomor ATM di sini nomor ATM yang akan kita kirim uang kepada mereka ya, nomor ATM mereka. Yes. Contoh nomor ATM-nya 08 10 11 02 01 atau seterusnya. Dan di sini ada nama orang yang akan kita setor contohnya Damli Adam. Di sini currency-nya di sini nama mata uang kita transfer uang kita nggak mungkin pakai di sini kan, kita kan Indonesia nih, kita pakai rupiah, kita checklist. Dan depositornya di sini nama orang penyetor. Contoh penyetornya Elizabeth. Inilah gambarnya. Addressnya sini tempat tinggalnya di Makalu. Simatalu Oi perhatikan. atau jangan tidak main-main. Padang. Karena Bapak sudah menjelaskan ini, kita contohkannya kepada, sudah ngerti nggak yang ini nih? Sudah. Oke, sudah. Ya udah. Nah, Udah. kalau sudah mengerti kepada Rinto Rinto. Ya, Pak. untuk menjawab. Pak, di sini nama penerima. Oke, nama penerima. Coba berarti di sini buat nomor nomor penerima. Nomor Oke. penerima. Contohnya 8 6 3 23 titik 8 8 9 1 titik 0202 titik 1. Oke. Yang di sini apa ini Alan? Rinto? Name di sini nama penerima. Contoh buat di situ Damli Adam. Rinto. Di sini kan ada currency, di sini kita pakai
RP. RP, rupiah checklist. Kalau di sini Alan, depositor ini apa maksudnya Alan? Rinto, apa di sini? Ini depositor ini maksudnya itu orang pengirim. Mengirim. Oke, buat namanya situ. Nama atau nomor? Nama. Nama dulu. Nama Rinto. Kita tidak sekolah lagi karena hari ini kita tidak libur. Jangan tasku benar pakai uang. Pak, Oh, diam. Pak, dia anunya aku, Pak. Dipukul. Diam. Adres, alamatmu. Adresnya, alamat berarti Pokai. Dusun. Oke, bagus. Berarti ngerti Rinto ya? Pak. Oke, duduk Rinto. Anda Alicia, deposit apa maksudnya ada deposit? Deposit itu orang yang mau mentransfer, orang yang akan menerima uang yang akan kita transfer. Berarti orang yang akan menerima. Contoh 88 1 2 titik 33 45 02 titik 6. Oke, ini sini maksudnya nama apa? Nama apa sini Alicia? Nama orang Nama orang apa? Nama orang siapa? yang mentransfer. Sekarang ini nama orang, memang nama orang, tapi di sini nama orang yang menerima. Oke, buat namanya situ contoh. Sabileu. Oke, Sabileu. Oke. Di sini currency ini apa maksudnya, Risya? Mata uang. Oke, checklist rupiah. Sedangkan depositor apa maksudnya depositor? Depositor apa itu? Pengirim. Lagi. Pengirim. Oke, pengirim. Nama siapa yang buat? Nama orang yang mau mengirim. Nama Alicia buat di situ. Salah. Alicia. Sedangkan adresnya alamat dusun Muaraja buat. Ini alamatnya si Alicia ya. Jangan lupa. Oke, good. Oke, jangan lupa ya. Kalau pembuatan alamat di sini, jangan lupa dengan membuat alamat sesuai dengan KTP, karena membuat alamat itu sesuai membuat KTM sebelumnya itu sesuai dengan KTP kita. Oke. I think enough today. Thanks for coming to study now. So I think enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pin aku mana?